Kim Panggon resmi mengundurkan diri dari kursi pelatih tim nasional Malaysia. Keputusan ini dia ambil setelah sebelumnya pria asal Korea Selatan tersebut meminta Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM belajar dari Indonesia tentang cara merekrut pemain naturalisasi yang berkualitas. Kim Panggon ditunjuk sebagai pelatih Malaysia pada Januari 2022 lalu. Ketika itu, Malaysia tertarik dengan jasa Kim Panggon lantaran punya catatan bagus di Korea Selatan. Pada laga debutnya, Kim Panggon membawa Malaysia menang dengan skor 2-0 atas Filipina. Selanjutnya, Harimau Malaya menelan kekalahan dengan skor 1-2 saat berhadapan dengan Singapura. Belakangan, hasil yang didapat Malaysia bersama Kim Panggon tidak cukup bagus. Bahkan, usai gagal di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, rumor pemecatan Kim Panggon mulai mencuat dan kemudian muncul kabar Panggon resmi mundur latih timnas Malaysia. Media asal Korea Selatan Best 11 melaporkan Kim Panggon melakukan jumpa pers untuk menyatakan mundur dari timnas Malaysia. Menurut media tersebut, kasus Kim Panggon aneh bagi publik Korea Selatan, sebab tidak lazim bagi seorang pelatih membuat jumpa pers untuk mengumumkan pengunduran dirinya. Hal yang tidak lazim bagi seorang pelatih untuk mengadakan jumpa pers pengunduran diri. Sebagian besar federasi atau klub biasanya hanya mengeluarkan pernyataan saat mengumumkan pengunduran diri atau pensiunnya pelatih, tulis Best 11. Kim Panggon sejatinya punya kontrak jangka panjang dengan timnas Malaysia. Dia masih terikat kontrak untuk jadi pelatih hingga Desember 2025. Namun, Kim Panggon memilih untuk mundur. Best 11 tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan Kim Panggon mundur dari posisi pelatih Malaysia. Mereka menyebut Kim Panggon awalnya ingin bertahan di Malaysia dan memimpin tim di Piala AFF 2024. Namun, Kim pulang ke Korea pada akhir Juni setelah melawan Chinese Taipei dan beristirahat serta banyak memikirkan masa depannya. Setelah banyak pertimbangan, tampaknya dia memutuskan untuk mencari langkah lain, tulis Best 11. Selama jadi pelatih, Kim Panggon memimpin Malaysia pada 35 laga. Dari laga itu, dia memberikan 20 kemenangan dan 5 hasil imbang. 10 laga tersisa berakhir dengan kekalahan. Sementara itu, dalam konferensi pers di Wisma FAM di Kelana Jaya, Selangor pada Selasa 16 Juli 2024, Panggon didesak menjelaskan alasannya mengundurkan diri di tengah persiapan timnas Malaysia karena masih terikat kontrak sampai Desember 2025. Dia menyebutkan alasannya mundur dari kursi pelatih timnas Malaysia hanya diketahui oleh Presiden FAM Datuk Hamidin Amin. Dia mengatakan dirinya tidak akan mengungkapkannya ke publik. Saya harap semua orang tetap berpikir positif dengan keputusan saya, ujarnya. Sebagaimana dikutip dari New Straits Times, Panggon menceritakan klaim yang menyebut dirinya ingin mundur pada Maret lalu adalah hoax. Ketika itu, dia bahkan ingin bertahan lebih lama di Malaysia setelah menang 3-1 atas Taiwan dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan tetapi, setelah itu saya mulai berpikir tentang status sebagai pelatih kepala. Setelah beberapa kali pertemuan dan diskusi dengan Presiden FAM, Datuk Hamidin Amin, dia menerima keputusan saya, paparnya. Sementara itu, FAM menyebut keputusan itu didasarkan pada alasan pribadi. FAM lalu menceritakan bahwa mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk menahan Kim Panggon. Ketika Panggon pertama kali menyampaikan keinginan tersebut, FAM langsung berusaha membujuk Kim Panggon membatalkan keinginannya untuk mundur. Untuk mengisi kekosongan, pelatih asal Spanyol Pau Marti yang menjabat sebagai pelatih Malaysia U23 akan mengemban tugas sebagai pelatih sementara di timnas Malaysia. Yang pasti, tugas pertama Pau Marti sebagai pelatih sementara
adalah memimpin tim di kompetisi Pesta Bola Merdeka 2024 yang akan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil pada September ini dengan diikuti 3 tim lainnya yakni Tajikistan, Lebanon, dan Filipina. Sebelumnya, pelatih timnas Malaysia Kim Panggon ingin Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM bisa belajar dari Indonesia, yakni mencari pemain keturunan hingga ke Eropa. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai cara Indonesia yang memanggil pulang pemain keturunan ke tanah air sebagai langkah terbaik untuk saat ini. Menurutnya, sulit apabila Malaysia ingin meniru Jepang atau Korea Selatan, sebab kedua negara itu memiliki sistem pembinaan yang cukup bagus, sehingga cara Indonesia dinilai sebagai ide yang realistis. Usaha lain, mungkin kita boleh mengikuti cara pelatih Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan. Tapi bagi saya, keperluan utama adalah sistem pembangunan yang melahirkan pemain lokal yang terbaik, ujar Kim Panggon. Lebih lanjut, Kim Panggon memprediksi timnas Indonesia yang kini diperkuat Tom Hei hingga Kelvin Verdong dan kawan-kawan akan menjadi tim hebat dalam waktu yang tidak lama lagi. Selepas itu, barulah usaha seterusnya dengan strategi untuk bersaing dengan tim lain. Bagi saya, Indonesia akan menjadi tim terbaik tidak lama lagi dengan usaha yang mereka berikan. Tetapi Malaysia wajib menyainginya, katanya.